teman-teman, salam sejahtera, salam olahraga. Teman-teman, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3, mata kuliah, perkembangan peserta didik dan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Masih. Dan nama saya Yones Nangkoma. Perkenalkan, nama saya Fadul Sitapenau. Nama saya Widya Rizka Sinaga. Saya Alfamdo Jega. Saya Okta Krisman Jamasi. Saya Doni Krismana Reva. Dan pada saat ini kami akan menyelesaikan tugas kesempatan kami tentang pembuatan video untuk menganalisis perkembangan dari peserta didik. Untuk video selanjutnya, teman-teman saksikan seterusnya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 kuliah perkembangan peserta didik. Dimana pada saat ini kami sudah bersama Bapak Abdurrahman, dimana Pak Iman pada saat ini sebagai narasumber pada kami pada saat ini untuk menyelesaikan tugas assignment kami dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada pun nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan untuk Pak Firman pada saat ini, dan sebelumnya mohon izin kepada Bapak Firman untuk lebih detail mohon memperkenalkan diri singkat-singkatnya di mana tentang kebutuhannya yang saya sampaikan. Iya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya dulu terima kasih saya, selamat sore semuanya. Izin terima kasih untuk kalian semua yang datang melakukan wawancara untuk menyelesaikan salah satu tugas dari kampus dan kampus pendidikannya. Nah, sebelumnya dulu perkenalkan nama saya. Nama saya Firman Agus Wibowo. Sekarang saya masih mengajar di SMP Kedirian, khususnya di kelas 9 dan kelas 1. Tentu saja kita mengusahakan melibatkan Baik, terima kasih perkenalan dari Pak Firman. Dan pada saat ini Pak, jadi dari tugas assignment kami ini kami mengangkat topik yaitu perkembangan emosi. Jadi Pak, Pak tadi mengatakan di guru ya di SMP. Nah, karena itu Pak, kita semenjak Bapak mengajar di SMP itu, jadi menurut Bapak bagaimana sih perkembangan emosi dari peserta didik? Oke, baik, terima kasih tentang perkembangan emosi pada peserta didik, khususnya di SMP. Misalkan tentang perkembangan emosinya sangat berbeda-beda, tergantung orang itu. Nah, untuk mengantisipasi perkembangan tersebut tentunya kita harus mengenal lebih detail tentang salah satu siswa atau satu siswa tersebut. Nah, jadi untuk mengenal hal tersebut kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Nah, jadinya kalau kita memahami perkembangan emosional mereka secara keseluruhan, otomatis secara cepat kita tidak bisa memahaminya. Nah, cara memahaminya itu kita dulu harus mengenal satu persatu orangnya. Setelah kita mengenal satu persatu orangnya, tentunya kita harus juga keemosiannya itu gimana? Apakah pada saat kita berbicara itu dia tidak menerima, tentunya dia emosi di sini. Kita harus pahami, ya. Pertama itu kita harus istilahnya mengenal karakter masing-masing siswa tersebut sebelum kita mengenal namanya perkembangan emosional kepada anak tersebut. Karena anak-anak SMP ini beda dengan anak SD dengan anak SMA. Ya, di masa anak SMP ini mereka itu emosinya itu sangat tinggi. Ya, tentunya kita sebagai guru ataupun saya sebagai guru harus mengenal dan lebih detail tentang perkembangannya emosional ini. Artinya ketika kita masuk, kita tentunya memperkenalkan dulu apa sebabnya dia emosi. Hari pertama, hari kedua kita
teliti lagi sebab itu apa yang membuatnya emosi. Ya, artinya dalam seminggu itu kita rancang bagaimana perkembangannya emosional. Ya. Dan di situ muncul namanya kita bisa memahami atau mengenal emosi. Setelah kita mengenal emosi ini, kemudian kita bisa mengantisipasinya dan berubahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan untuk emosi tersebut. Mungkin itu saja tentang perkembangan emosional khususnya di anak SMP. Yang kita harus mengenal dulu sebelum kita harus mengenal karakternya dulu sebelum kita mengenal emosi. Mungkin itu saja. Terima kasih jawaban yang saya berikan Pak. Perkembangan yang sudah ini karena sebagai seorang guru lebih mengenal ya namanya sifat atau bagaimana karakter emosi dari sebagai tersebut. Nah, jadi ini juga Pak, kadang sebagai seorang siswa itu ada yang memang sifatnya itu tidak bisa kita ukur ataupun tidak bisa kita tebak sehingga bisa saja tertimbul yang namanya tekanan ataupun hal yang dapat bisa merugikan kita semua ataupun bisa kita dapatkan hal negatif sehingga bisa menimbulkan atau memunculkan kita. Yang ketiga Pak, kalau kita misalnya sebagai seorang guru, apa tindakan yang harus kita berikan ataupun perlu sanksi pada seorang dari Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat luar biasa dan pun sering terjadi di peserta didik ya, khususnya di anak SMP. Karena SMP ini masa-masa remaja, artinya mereka baru mengenal istilahnya emosian dan karakter masing-masing. Jadi cara mengatasinya itu tersebut adalah pertama ketika dia melakukan kesalahan menyimpang atau kesalahan terhadap siswanya yang menyebabkan keributan, kita tidak harus bertindak secara cepat. Ya. Kita dulu mungkin dia terlebih dahulu, jangan langsung kita marahi. Ya. Jangan kita langsung marahi. Contohnya dia membuat keributan di situ, langsung kita marahi jangan. Ya. Jangan kita marahi. Kalau kita marahi, itu nanti akan menyebabkan juga dia bisa menangis atau membunuh. Tidak harus marah, tidak harus marah atau mengumpul siswa tersebut. Kalau kita mengumpul, otomatis menyebabkan apa yang tidak terjadi. Jadi kita juga dekatkan dia, supaya dia secara langsung tidak panggil dia. Satu dulu kita panggil. Kita tanya dulu apa penyebabnya dia melakukan keributan. Setelah kita tahu bahwasanya ini penyebabnya dia melakukan keributan, kita panggil yang satu yang lainnya. Apakah benar atau tidak? Ketika benar, berarti kita tidak menyalahkan dia. Walaupun dia salah, kita tidak boleh menyalahkan dia, walaupun mengumpul dia, Tapi kita mendamaikan, kita kasih saran supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Akhirnya itu kita banyak ke depan, dia minta maaf, dia akan minta maaf kepada kita. Kita minta maaf kepada siswa-siswa yang ada di belakang. Dia minta maaf atas hal-hal yang hal-hal yang sudah terjadi. Artinya biar kita nanti berulang. Itu saja tersebut. Intinya jangan pernah marahi dia, jangan pukul, tapi panggil untuk berdiskusi. Apa penyebabnya dia bisa melakukan itu saja. Jadi Santoga sedang trik ya untuk menghadapi kesalahan ini yang memang sifatnya itu atau emosional atau tidak tertebak. Jadi trik satu yang dipaparkan dalam sangat biasa. Nah, jadi sebenarnya Pak di kebetulan juga di sini kami mengambil dua juga. Jadi mata kuliah itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di situ Pak
masalah itu adalah kami tahu juga Pak, apakah di masa Bapak berguru atau mengajar seperti itu, karena pada zaman sekarang Pak kita bisa bilang bahwa perkembangan teknologi itu sangat biasa, dimana semua canggih. Jadi seperti yang tadi bisa-bisanya dapat kita membaca bahwa teknologi zaman sekarang itu ada banyak, misalnya seperti handphone, seperti TV atau beberapa hal lain. Jadi Pak, kami ingin tahu Pak, kira-kira pada saat Bapak ini mencari strategi atau berguru pada strategi Pak, kira-kira apakah Bapak memaparkan atau anak itu misalnya untuk mengajar, bukan seperti mengambil paparannya atau memberi fokus atau hal fokus. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di pertanyaan tersebut memang di masa sekarang, di zaman sekarang sangatlah diukur tentang penggunaan teknologi, terutama dengan HP. Bahkan di masing-masing sekolah pun sudah diisikan oleh sekolah sendiri dan gurunya juga untuk melakukan pembelajaran. Nah, pada saat sana ketika saya mengajar itu, memang saya masih belum menerapkan kepada mereka untuk bisa melihat. Memang ada HP mereka, tapi saya bilang jangan melihat HP karena kemudian sedang dengan mereka melihat HP tersebut belum tentu kita tahu bahwasanya apa yang mereka itu tersebut. Apakah belajar atau yang lain atau media dan sebagainya. Dan kita pernah menggunakan pada mereka dan sebagainya. Tetapi karena juga memang sudah zamannya mau lebih, sekarang saya menghadapi pertanyaan menggunakan fokus. Di situ sudah tertera bagaimana cara menggunakan digitalnya ya, digitalnya dengan bantuan info saya sendiri. Untuk saya sendiri, artinya apa materi yang saya sampaikan sebelum saya sampaikan itu saya dulu izin kepada mereka untuk menontonnya, bukan yang mereka, tapi di level saya baru fokus untuk memperdalam dan materi-materi tadinya lebih paham. Yang tentunya di dalam hal ini sebenarnya lebih banyak praktik daripada teori. Yang tentunya mereka dulu harus melihat bagaimana melakukannya baru bisa. Jadi mungkin itulah strategi ataupun cara saya menggunakan digital di sana atau teknologi bisa melakukan proses pembelajaran selama saya ada di dalam kasus. Bapak, terima kasih untuk pembahasan dan ini kami ini untuk perkembangan sekaligus mengenai perkembangan teknologi yang akan dan teman-teman semua, dari saat ini kami bersama Pak Wilman Agus juga telah melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas eksperimen terkait untuk meneliti atau memahami tentang perkembangan emosi dan perkembangan teknologi komunikasi untuk diterapkan pada anak ini. Demikian saja tugas yang akan kami sampaikan ini. Kami ucapkan terima kasih jika ada salah dari tutur kata dari sikap kami mohon maaf dan katakan terima kasih. Salam olahraga. Silakan Bina-Guna, Jajar for the future. Jaya, luar biasa.